Kami di Perbanas sudah sesuai dengan ekspektasi karena nomor 1 itu yang sudah disiapkan oleh Presiden, bahkan biasanya tidak pernah diundang ke istana, mereka kemarin diundang ke istana untuk disampaikan apa visi misi daripada pemerintah. Nah, menurut saya ini sudah sesuai, hampir sebagian yang nomor 1, hanya ada satu bidang saja yang tidak nomor 1, tetapi justru dari bidang perbankan pindah ke IKNB gitu. Jadi sesuai, dan kita berharap memang kepemimpinan dari Pak Mahendra itu sudah teruji, di mana Pak Mahendra ini sudah malang melintang dimanapun ya, dan kemudian terakhir dengan wakil menteri. Jadi yang penting memang di OJK ini adalah perlu leadership, karena nanti akan mengintegrasikan seluruh Dewan OJK dari berbagai pasar modal, perbankan, kemudian juga dari internal dan juga termasuk dari IKNB. Karena tantangan ke depan ini memang adalah sistemik ya, di mana integrasi itu antara bank dengan non bank. Nah, sedangkan ujungnya adalah di perbankan gitu. Jadi perbankan tuh menjadi ujung tombak gitu. Seberapa penting Perbanas menilai kalau Ketua DK OJK ini memiliki latar belakang dari perbankan? Oke, sebenarnya kita berharap tidak satu adalah leadershipnya, karena kalau latar belakang perbankan itu kan bisa di level bawah, apalagi orang-orang OJK kalau kita lihat di level di bawah daripada DK-nya itu sudah cukup mumpuni gitu. Banyak nama-nama yang tadinya sudah masuk itu kan berada di bawah gitu ya. Nah, apabila itu nanti bisa dipertahankan, itu bisa estafet itu akan jauh lebih baik karena tidak otomatis semuanya baru. Karena kalau semuanya baru nanti di bawahnya juga, itu akan kehilangan estafet karena kita melihat saat ini yang dipersiapkan oleh OJK itu sudah cukup matang, di mana ada bank digital, kemudian juga roadmap sampai 2025 gitu ya. Nah, tinggal mengimplementasikannya gitu. Jadi kami melihat memang butuh leadership. Dengan leadership itu nanti semuanya yang terkait dengan perbankan atau yang lainnya itu bisa diintegrasikan. Jadi tidak harus kompetensi saja, tetapi leadership itu menjadi nomor 1. Baik, leadership seperti apa yang diharapkan Perbanas dari Mahendra Siregar? Oke, jadi diharapkan nanti bisa mengintegrasikan antar sektor ya, di mana di sini kan ada IKNB, ada pasar modal, ada perbankan. Karena kita lihat 2 tahun terakhir ini itu sudah berubah, khususnya adalah tatanan di sektor keuangan bank maupun non-bank. Semuanya sudah mengarah kepada digitalisasi, semuanya mengarah pada ekosistem. Jadi satu dengan yang lainnya itu sekarang tidak berdiri sendiri-sendiri. Bahkan fintech pun tidak persaingan dengan bank. Saat ini fintech dengan perbankan itu sudah menjadi satu gitu. Nah, jadi saya melihat ini pentingnya adalah mengintegrasikan di antara para Dewan Komisioner itu satu. Yang kedua dengan LPS ya, dan yang ketiga dengan pastinya BI dan Menteri Keuangan. Karena ini akan menjadi KSSK ya, di mana mereka harus mengambil keputusan terutama dalam kondisi ketidakpastian. Nah, ke depan kalau kita lihat ketidakpastian itu masih tetap tinggi. Tahun depan saja kita melihat saat ini sudah inflasi ya. Tahun depan kemungkinan adalah beberapa negara juga akan menghadapi defisit yang makin tinggi. Kemudian yang kedua harga-harga bahan pokok juga tetap akan naik. Ini kan membutuhkan kerjasama antara sektorial dengan sektor keuangan. Nah, ini yang kita harapkan ada koordinasi, karena selama ini kan tekanan kita adalah menyalurkan kredit ya. Tapi kalau tidak ada permintaan dari sektorial, bagaimana kita bisa menyalurkan kredit gitu. Nah, jadi harapannya nanti tidak hanya pada sektor keuangan saja menjadi harmoni, tetapi juga dengan sektorial. Nah, apalagi Pak Mahendra pernah menjadi di Menko Perekonomian pernah ya, kemudian mereka di Amerika juga pernah menjadi dubes. Nah, ini kan dibutuhkan sekali pemahaman tentang sektorial yang akan dibiayai oleh sektor keuangan gitu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.